menuju Taman Nasional Serengeti yang berjarak sekitar 4-5 jam dari tempat penginapan kami Island Street Inn di Karatu. Kami melewati area konservasi Ngorongoro terlebih dahulu yang merupakan gerbang masuk ke Taman Nasional Serengeti. Kami juga berkesempatan untuk melihat kawah Ngorongoro dari kejauhan saja karena paket perjalanan kami tidak termasuk trekking ke kawah Ngorongoro. Selang 1 jam, kami mampir ke suatu desa tempat suku Masai bermukim. Kami disambut oleh anak tertua dari kepala suku Masai yang bermukim di desa tersebut. Dia bernama Shaudo. Suku Masai adalah suku asli Afrika yang mendiami Tanzania dan juga Kenya. Populasi mereka berjumlah sekitar 430.000 jiwa di Tanzania dan 840.000 jiwa di Kenya. Mereka juga mendiami area konservasi Ngorongoro ini dan masih mempertahankan tradisinya. Pakaian mereka unik, berbentuk seperti sarung yang berfungsi juga sebagai penghangat tubuh mereka dan dikenakan dari bagian atas tubuh ke bawah yang dilengkapi juga dengan kalung manik-manik. Kami disambut dengan tarian khas Masai oleh keluarga Masai ini yang merupakan saudara-saudara Shaudo. Kepala suku yang merupakan ayah Shaudo memiliki beberapa istri dan mereka ini adalah saudara-saudara seayah Shaudo. Dengan keramahan mereka, kami disambut dan diajak menari bersama mereka. Meski terlihat mudah, sebenarnya cukup sulit mengikuti gerakan para perempuan Masai ini. Kalung harus dihentakkan dengan bahu sambil berjalan dengan gerakan hentakan. Erik, suami saya, juga diajak menari bersama para lelaki Masai. Namun sayangnya Erik tidak dapat mempraktekkan loncatan tinggi khas Masai karena sakit lutut. Suku Masai juga terkenal sebagai ahli pembuat api. Dengan alat sederhana, mereka menunjukkan kami bagaimana cara membuat api. You see the fire? Yes. We put in the grass, and sometimes we use elephant poop. Okay. That's how you contain the fire. Yeah. It takes like 5 minutes. Yeah. Oke, kita ada di desa suku Masai sekarang dan seperti kita bisa lihat ini rumah mereka dibangun dari kotoran sapi dan semak-semak. Ya, di dalam itu hangat karena ada api dan kotoran sapi ini membuat ruangan itu menjadi hangat. Rumah suku Masai dibuat oleh perempuan, sementara material bangunan dicari dan diangkut oleh laki-laki. Pembagian tugas juga berlaku untuk pekerjaan sehari-hari. Can sit it there? The men go outside to look at the cows, sheep, and women. We stay at the home. We wash clothes for children. We cook. Is there one who owns this or is... Kita sekarang ke sekolahnya anak-anak suku Masai. Anak-anak suku Masai di sini belajar mata pelajaran umum, terutama berhitung dan bahasa Swahili serta Inggris.
Selang beberapa jam, kami memasuki gerbang Taman Nasional Serengeti. Serengeti berada di lahan seluas 14.700 km persegi dan dijadikan taman nasional di tahun 1940. Di tempat penerimaan, saat pemandu sekaligus pengemudi kami Nicholas mendaftarkan kami beristirahat sejenak. Di area penerimaan terdapat toko dan kedai kopi, serta informasi yang melarang pengunjung memberi makan hewan-hewan di sekitar area. Ya, sekarang kita sudah memasuki kawasan Serengeti National Park yang terkenal di penjuru dunia ini. Dan seperti kita bisa lihat, sejauh mata memandang itu hanya padang rumput, ya, rumputnya pendek-pendek, tidak seperti di Tarangire. Di sini rumputnya lebih pendek, jadi kita bisa melihat sampai sejauh mata memandang. Jadi seperti kita lihat horizon di ujung sana. Dan di sini tadi ada beberapa binatang yang sudah saya lihat seperti burung unta dan juga impala, binatang jenis yang hanya ada di Serengeti National Park ini. Ya, jadi pantau terus ya, jangan kemana-mana. Oke, kita lagi nyari Big Five nih. Kami akhirnya berhasil menemukan cheetah dan leopard. Senang rasanya karena selama ini hanya bisa melihat mereka di televisi. Tak lama setelah itu, kami menyaksikan singa berburu wildebeest, hewan khas di Serengeti. Sayangnya, kamera saya tidak terlalu dapat menangkap momen perburuan tersebut. Kami hanya dapat melihat wildebeest berlari menjauh dari tangkapan sang raja hutan. Wildebeest merupakan hewan khas di Taman Nasional ini. Jumlah mereka sekitar 2 juta ekor dan mereka bermigrasi malah hingga ke Kenya untuk mencari rumput yang lebih hijau dan curah hujan yang lebih tinggi. Kawanan wildebeest yang bermigrasi ini berjumlah jutaan, sehingga migrasi mereka sering disebut dengan Great Migration. Singa tergolong sulit untuk ditemui di Serengeti. Populasi mereka berjumlah sekitar 2.000 ekor di Taman Nasional ini. Mereka biasanya terlihat di kopjes dalam bahasa lokal atau semacam pulau di tengah lautan rumput atau di atas pohon. Selain itu, mereka juga dapat terlihat merebahkan diri di bawah naungan pohon jika mereka sedang tidak berburu. Selain itu, kawanan gajah, zebra, dan jerapah juga dapat terlihat di sini. Setelah puas melakukan safari, di sore hari kami pulang menuju penginapan kami, Osero Serengeti Tented Camp, yang berjarak sekitar 24 km dari Seronera Airstrip atau sekitar 30 menit. Penyambutan sederhana namun terkesan mewah. Penginapan ini didirikan sekitar Desember 2019, namun sempat tutup beberapa bulan karena COVID. Ini resepsionisnya. Piniel, manajer Osero Serengeti Tented Camp, menyambut kami di area penerimaan tamu yang merupakan ruangan terbuka dengan tenda sederhana. Paspor kami diminta dan kami juga mencatatkan diri kami di buku yang merekam daftar tamu yang menginap di sini. Setelah melakukan registrasi, Piniel menjelaskan tata cara dan peraturan menginap di tempat ini. If you see an animals, don't panic, just return inside slowly. Also shake your flashlight, we can see you and we can come on the spot to pick you. Tenda kami bernama Kiboko, yang berarti kuda Nil dalam bahasa Swahili. Ada sekitar 10 tenda di Osero Serengeti Tented Camp, termasuk juga tenda untuk tamu tunggal dan keluarga. Kami beruntung karena saat itu hanya kami tamu yang menginap, sehingga kami mendapat tenda besar. Welcome again. Very nice. Wow, look at that.
Oh, here you go. Shower sama toilet. Shower is there. Also toilet is there. And here we have some bottle of water for toothbrush. And here the sink for water washing face. Here we have towels. That's towels. Okay. We have flashlight over there. Radio call. And also a whistle. Ada fluid Yes. buat tanda ya. Radio call. HP untuk manggil staff kalau ada binatang, Flashlight. sama flashlight untuk tanda bahaya juga. It's okay. Thank you, Okay. Hamza. Enjoy your stay. Yeah, we will. Yes. See you. See you later. Okay. Bye-bye. Bye. Kita ada di Osero Lodge. Itu tadi sekitar 25 km dari Game Drive. Game Drive itu waktu kita lihat-lihat binatang dan lain-lain. Nah, ini menarik karena kayak glamping. Jadi tendanya besar, terus ada tempat tidur bagus semuanya, ada toilet juga, ada shower. Pokoknya pengalaman yang menarik lah. Malam mulai merasuk dan lampu serta api unggun mulai dinyalakan. Dari tempat kami menginap, saya dapat mendengar suara wildebeest di kejauhan. Dengar nggak suaranya? Suara wildebeest. Jadi di tenda kita itu dikerubungin atau di apa ya istilahnya ya? Dikerubungin sama wildebeest. Jadi mungkin malam-malam mereka bisa datang ke tenda, ya. We'll see. Setiap tenda berdaya listrik yang dihasilkan oleh panel surya yang dipasang di belakang masing-masing tenda. Kami dapat menyalakan lampu sederhana yang cukup menerangi kami saat mengecek surel yang masuk. Oke, kita mau manggil staff ya, karena kita harus di-escort untuk ke dining room. Pakai center. Halo. Udah datang tuh. Oke, kita mau makan sekarang. Tak lupa saya menutup pintu tenda agar tidak ada hewan apapun masuk ke dalam. Hamzah, salah satu staf hotel, datang menghampiri kami di tenda. Jarak dari tenda kami ke ruang makan cukup dekat. Namun tetap saja kami mematuhi peraturan penginapan yang mengharuskan kami dikawal saat keluar tenda di malam hari. Hamzah menjelaskan menu makanan sembari berjalan. Malam ini kami akan menyantap menu yang dilengkapi dengan nasi. Finally we eat rice. You know we eat rice every day. Yeah, Yeah, back home. every day. Every day. Indonesia. Oke, ini dining room kita. Piniel, sang manajer hotel, dan Nicholas, pemandu kami, sudah menunggu di ruang makan. Mereka mengatakan bahwa belum lama berselang ada raja hutan berkeliaran di sekitar kompleks tenda kami. You are welcome. Ini mejanya. Bagus kan presentasinya? Lihat tuh. Restoran beneran. Tak lama Piniel dan Hamzah membawa hidangan untuk kami yang dimasak oleh juru masak tenda. Nasi merah sama beef stroganoff. You are welcome. Thank you. Thank you. Vegetable soup and white bread. Kami juga disuguhi makanan penutup berupa banana custard.
Saat kami menikmati makan malam, tak sengaja kami ternyata dihampiri oleh seekor singa jantan yang berjalan dengan santai di sekitar tenda. Menurut Piniel, ini adalah pemandangan biasa. Selama kita tidak mengganggu mereka, kita tidak perlu khawatir. Pagi hari di Serengeti, matahari terbit dapat terlihat dari kamp kami. Seekor kerbau tampak asik merumput di sekitar tenda. Bagi kalian yang ingin merasakan tidur di dalam tenda biasa, beberapa tempat camping pun tersedia di Serengeti. Tempat ini dilengkapi toilet dan juga dapur umum. Biasanya pengunjung yang bermalam di tenda juga disarankan membawa juru masak. Nyaman dan praktis kan? Setelah menginap 2 malam, kami menempuh perjalanan kembali ke kota Moshi. Lagi-lagi sepanjang jalan, kami hanya melihat lautan wildebeest dan zebra, selain kuda Nil dan burung pemakan bangkai. Ya, pengalaman yang luar biasa. Bisa dibilang tadi malam itu kita tidur berdekatan dengan singa dan juga ada buffalo, ya. Jadi itu pengalaman yang sangat tidak akan saya lupakan sepanjang hidup saya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sekarang kita akan kembali ke Moshi.